Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Para pemirsa di rumah gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya tetap sehat, luar biasa sehingga bisa mengikuti kehadiran kita sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Ustadz gimana kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah selalu semangat, ceria dan insya Allah Luar biasa. tunai puasanya. Amin, amin. Luar biasa Ustadz begitu semangat dan kita harapkan begitu ya Tad. Ya, Semua pemirsa di rumah juga bersemangat seperti kita yang di studio. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah kemudian nih Tad, sore hari ini hal apa atau inspirasi apa yang akan Ustadz bagikan pada para pemirsa yang sudah menantikan kehadiran kita nih Tad? Baik para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT. Bismillah, alhamdulillah, wala khola wala quwata illa billah, amma ba'du. Di sore hari ini Pak Irul, Ya. kita akan menemani para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dalam menjelang buka puasa Ya. dengan berbincang-bincang dengan tema iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa juga nih tema kita sore hari ini. Jadi apa nih Tad? Iman yang luar biasa itu nih Tad, penjelasan Ya, dan uraiannya. Yang pertama begini Pak Irul, kalau kita bicara iman, ini adalah merupakan karunia Allah yang terbesar. Ya. Ya kan? Kenapa terbesar? Karena tidak semua orang yang beriman itu tidak semua orang penduduk di bumi maksud saya, tidak semua orang penduduk bumi itu mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman. Oh iya. Ada di sana orang musyrik, ada di sana orang kafir, ya kan? Sementara umat Muhammad ya seperti kita ini mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman. Ini sebuah karunia Allah yang tentunya kita wajib syukuri. Bagaimana kita tidak bersyukur? Ya, kerabat Nabi, paman Nabi. Siapa paman Nabi? Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Paman Nabi. Ada hubungan nasab dengan Nabi. Masih kerabat dekat Nabi. Ternyata Abu Talib itu wafat dalam keadaan musyrik. Ya. Sampai Nabi ini menangis gitu. Ya, ingin mendoakan kepada pamannya itu yang meninggal. Supaya dijauhkan dari siksa oleh Allah kelak di yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala langsung menegur. Kenapa? Karena dia orang musyrik gitu kan. Nah, kita yang tidak ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Pak Irul ada hubungan kerabat dengan Rasulullah? Tidak ada. Jauh sekali hingga ke Mekah ya kan. Gak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah, dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya kan? Tidak ada hubungan apa-apa. Hanya ada hubungan sebagai satu keluarga besar, yaitu sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman. Nah, mari kita syukuri predikat ini, itu satu hal. Hal yang lainnya, bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke-139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran. Wala tahinu, jangan kalian itu lemah. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wa antumul a'launa, kalian ini orang-orang yang beriman, a'launa, orang yang memiliki derajat yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian ini orang-orang yang beriman. Mari kita lihat tafsir ya. Dalam satu kitab Subdatut Tafsir min Fadil Qadir kalangan Dr. Syekh Muhammad Sulaiman Asy-Syakur, beliau menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan para sahabat Rasulullah yang mereka bersedih, mereka kemudian melemah semangatnya ya, ketika mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Karena pasukan muslim diporak-porandakan di dalam perang Uhud, sehingga banyak para syuhada, para sahabat yang sampai kepada syuhada. Tidak kurang 70 para sahabat ya syuhada, belum yang luka. Sehingga mereka kemudian bersedih. Lalu Allah SWT menghibur dengan ayat ini. Jangan kalian bersedih. Sesungguhnya kekalahan yang terjadi pada kalian itu bukanlah kekalahan. Tetap oleh Allah dianggap sebagai kemenangan. Karena Allah pasti akan memberikan daripadanya pertolongan. Ya kan? Orang yang kemudian berperang lalu mati itu bukan kalah dalam Islam itu, karena dia matinya adalah mati syahid. Ya kan? Mati syahid itu mati yang paling mulia dalam pandangan Islam.
Sehingga kemudian tentu kita ini ya adalah orang-orang yang kemudian disebut oleh Allah dalam akhir ayat tersebut, wa antumul a'launa. Kalian ini orang yang paling tinggi di Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki derajat yang paling tinggi. Kalau paling tinggi berarti kan paling mulia, paling baik, ya. Tidak ada keburukan pada kita. Kalaupun kemudian pada saat perang Uhud, ya, Allah cobakan pada kaum muslimin dengan ada kekalahan. Tapi sesungguhnya kemudian kemenangan itu tetap terjadi pada mereka. Yang kemudian gugur mereka menjadi syuhada juga dalam kemenangan. Sedangkan kemudian yang mereka terluka, ya, kemudian dia harus lari ke Bukit Uhud, ya, menyelamatkan diri. Tetap mereka juga dalam kemenangan. Kenapa? Karena mereka masih bersama dengan iman. Sehingga para ulama pun mengajarkan kepada kita, Pak Heru, karena begitu mulianya iman, ya, begitu tingginya nilai keimanan tersebut, sampai para ulama menganjurkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa akhrujna minad dunya ma'al iman, wa syurna yaumal qiyamati ma'al iman, wa dakhinal jannata ma'al iman. Bagaimana doanya? Allahumma ya Allah, ahyina, hidupkanlah kami bersama iman di dunia. Bagaimana setelah di dunia? Wa akhrijna minad dunya, keluarkan kami dari dunia, masuk kubur, ya, bersama iman, mahal iman. Wahsyurna yaumal qiyamati, nanti ya Allah kelak di yaumul akhir kita dikumpulkan di satu tempat padang mahsyar, mahal iman, bersama juga dengan iman. Jangan sampai kita dilepas dari iman itu, sehingga iman kita akan memberikan perlindungan dari dahsyatnya, dari ngerinya daripada kehidupan hari akhirat ini. Karena iman Allah memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan, ya, para ulama memberikan tuntunan kepada kita, wadakhinal jannata mal iman, dan kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam surganya bersama dengan keimanan. Luar biasa. Jadi kita ditemani dengan keimanan itu bukan hanya pada saat di dunia. Kalau ditemani istri sampai kapan? Iya, sampai di dunia aja nih. Ketika dikubur sudah berpisah. Iya. Ya kan? Apalagi harta kita kan. Terkadang harta kita belum sampai mati sudah meninggalkan kita kan, sudah habis ya kan. Ya, begitulah dunia itu. Tapi iman ya itu akan menemani kita bersama kita, dan kita mohon kepada Allah kekalnya iman yang ada pada kita, karena itulah akan kemudian memuliakan kita. Luar biasa. Baiklah para pemirsa, jadi kita beruntung nih sebagai umat Nabi Muhammad telah dikaruniakan sebuah keimanan yang luar biasa, karena kita tahu manusia di dunia ini ada yang tidak beriman seperti orang-orang kafir dan sebagainya. Dan kita tahu juga bahwa Allah memuji pada orang yang beriman sebagai manusia yang memiliki derajat tertinggi. Terima kasih Ustadz penyampaian sore hari ini, semoga bisa memberikan ilmu baru bagi para pemirsa di rumah. Dan kita sambung lagi Ustadz pada sesi berikutnya di hari lain nanti. Amin, insyaallah. Baiklah para pemirsa, untuk pertemuan kali ini kami akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.